Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di mata kuliah Sanggar Sastra ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kedepannya kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, untuk agenda kita pada hari ini adalah pemaparan peran pada naskah Siti Zubaidah yang telah diamanatkan kepada rekan-rekan sekalian, yang insya Allah telah disiapkan secara optimal. Nah, baik, untuk pemaparan itu akan dimulai dari perperan itu dari mulai peran yang pertama, yaitu Sultan Abidin. Rekan-rekan nanti silakan untuk mengucapkan salam, sebutkan nama dan NIM kalian, lalu lanjut ke penjelasan mengenai peran kalian sendiri. Nah, untuk pemaparan tokoh yang setelah Sultan Abidin ini tidak usah menunggu arahan dari saya, langsung saja nanti juga mengucapkan salam, nama, dan NIM. Baik, itu saja. Silakan untuk Saudara Rama Abintang untuk memulai pemaparan pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Lili. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rama Abintang dari kelas Indralaya, ujung NIM 015. Di sini saya berperan sebagai Sultan Abidin. Di sini Sultan Abidin merupakan anak dari Raja Darmansyah dan Siti Rodiah. Di sini Sultan Abidin menggunakan busana seperti tanjak, lalu menggunakan pakaian lengan panjang berwarna merah dengan bercorak, lalu menggunakan celana berwarna merah juga dengan bercorak, lalu dibalut dengan kain songket di pinggangnya. Lalu untuk tata riasnya menggunakan alis, lalu menggunakan kumis dan jenggot agar terlihat brewok, agar terlihat seperti gagah, bijaksana, seperti itu. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Lili Melati sebagai moderator. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Hafiza Amanda dengan ujung NIM 070. Nah, di sini saya berperan sebagai Siti Zubaidah. Nah, Siti Zubaidah ini merupakan anak dari Sultan Pandita Ulama dan merupakan istri dari Sultan Abidin. Nah, tata rias dan busana yang dipakai oleh Siti Zubaidah ini, yang pertama itu baju kurung perempuan, motif songket warna merah. Kemudian kain songket yang dikenakan sebagai bawahan atau rok. Yang ketiga ada pending yang dikenakan seperti ikat pinggang. Yang keempat ada gendik Palembang berwarna emas. Yang kelima ada pesangku Palembang warna emas. Yang keenam ada kalung yang berwarna emas. Dan yang terakhir ada rangkaian bunga rampai, tusuk ayu, dan sumping sebagai tambahan penghias. Dan ditambahkan dengan tata rias seperti memakai alis, memakai bulu mata, kemudian memakai lipstik agar mempercantik. Terima kasih. Wah, cantik sekali kamu. Ini kami ambil foto
berdua, Siti Zubaidah dan Sultan Abidin. Ini kami ambil foto ini pada adegan ketiga saat Sultan Abidin ingin pergi berperang. Beginilah kira-kira kalau misalkan kami tampil di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Berliana Rizkia. Di sini saya berperan sebagai Siti Zubaidah yang akan menyamar sebagai Sahar. Konsep pakaian yang saya gunakan di sini yaitu pakaian serba hitam yang dilengkapi dengan pedang panjang. Kenapa saya menggunakan pakaian serba hitam dan pedang panjang? Karena pada adegan kelima ceritanya Siti Zubaidah atau Sahar ini sedang berlatih pedang dan bela diri dengan Sheikh dan Siti Rodia, di mana pakaian serba hitam itu identik dengan bela diri khas Indonesia, yaitu pencaksilat. Kenapa saya tidak menggunakan cadar dan pengikat kepala? Karena pada saat adegan kelima itu, saya belum melakukan penyamaran, tetapi baru akan melakukan dan dengan berlatih bela diri dan pedang terlebih dahulu. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Eriza, ujung NIM 09. Saya berperan sebagai Sahar. Peran Sahar ini waktu Siti Zubaidah menyamar untuk menyelamatkan Sultan Abidin. Nah, tata rias dan busana dari Sahar ini baju lengan panjang berwarna hitam, celana panjang berwarna hitam, menggunakan cadar berwarna hitam, dan pengikat kepala berwarna merah dan pedang. Terima kasih, saya kembalikan. Di sini saya menggunakan pakaian serba hitam, baju hitam panjang, celana hitam panjang, menggunakan cadar dan pengikat kepala berwarna merah. Dengan tata riasnya itu lebih bermain di alis agar terlihat seperti laki-laki. Untuk properti di sini saya menggunakan pedang karena pada adegannya kami akan melawan penjahat untuk menyelamatkan si Sultan Abidin. Mungkin itu saja presentasi saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Fatlania berperan sebagai Siti Ruqyah. Jadi kalau di dalam syair itu Siti Ruqyah itu diceritakan dari negeri Yunan Tiongkok atau Cina. Kalau di syair itu Siti Ruqyah itu dikatakan seperti perwira. Jadi perwira itu artinya gagah dan berani. Nah, dengan demikian saya mencoba merealisasikan gambaran dari tokoh tersebut melalui kostum atau busana yang saya pilih sebagai pemeran dari Siti Ruqyah tersebut. Karena ini karena akan berlatih seni bela diri seperti itu. Di sini saya menggunakan tata rias dan busana, baju atasan ala-ala negeri Yunan Tiongkok atau Cina. Terus jubah berwarna hitam dengan sedikit manik-manik kecil yang berwarna silver, rok hitam lebar, tali ikat pinggang putih, lalu ada hiasan kepala seperti orang-orang Yunan Cina itu. Kemudian saya memakai make up, bedak, alis, dan lipstick dengan menggunakan properti pedang Cina. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Meninda dengan ujung NIM 4060. Di sini saya berperan sebagai Nahar, yaitu Siti Ruqyah yang sedang menyamar. Di sini saya menggunakan cadar hitam, baju hitam, dan celana hitam silat dengan kain dengan properti pedang. Dengan tata rias sedikit
detail pada hitam mata, atau bagian mata untuk mempertegas karakter Siti Rukiah yang berjiwa yang tegas, pemberani dan juga tegas dan pemberani. Ini baju untuk adegan ketujuh saat mereka sedang mencoba untuk menyelamatkan Sultan Abidin. Kenapa saya milih warna hitam? Karena di situ settingnya berada di penjara bawah tanah, jadi mereka juga menyamar, jadi menggunakan warna hitam. Itu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Di sini saya Saulia Barakatina sebagai Nahar 3. Di sini saya berperan sebagai Nahar. Saya memakai baju serba hitam karena pada adegan 6 dan 7 Siti Rukiah menyamar menjadi Nahar. Dan kenapa saya memakai pedang? Karena di adegan ke-7 Siti Rukiah dan Siti Zubaidah melawan pasukan kerajaan. Nah, di sini make up-nya saya cuma mempertegas bagian mata agar orang-orang takut akan penampilan atau perawakan dari Siti Rukiah. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firanata dari Pasinderaya dengan ujung NIM 038. Saya di sini sebagai pemeran Sultan Darmansyah. Adapun dari istri Siti Rodia dan anaknya Sultan Abidin. Sultan Darmansyah sendiri pada Cinta Hingga Akhir Hayat di adegan pertama digambarkan sebagai pemimpin kerajaan Kembayat Negara. Wataknya tegas, mengayomi dan bijaksana, karakternya berwibawa dan disegani. Adapun salah satu contoh dialognya yaitu, "Wahai anakku paras junjungan, tuanku berlayar apalah faedah, karena di negeri dirajakan sudah, cahaya negeri sunyi berubah." Lalu untuk busananya, untuk mahkota di kepala bernama kesuhun yang melambangkan keberanian dan rasa tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian baju kurung yang berasal dari budaya Melayu Islam menggambarkan sebuah kebahagiaan dalam kekeluargaan. Lalu ada kalung yang bernama Kebo Munggah atau tapak taju yang melambangkan ornamen Nusantara sebagai lambang kesuburan, juga penolak balak atau kejahatan. Lalu celana sutra yaitu yang menggambarkan kebahagiaan dan kemujuran atau pelambangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kemudian ikat pinggang yang bernama pending melambangkan pengukuhan kehidupan mereka untuk harapan masa depan yang lebih baik. Tutup celana kain songket adalah pakaian adat Sumatera Selatan melambangkan khas Sumatera Selatan, keramahan dan saling menghormati sesama manusia dan menjaga ketertiban. Lalu sepatu cenela atau terompah adalah melambangkan pelindungan diri. Pelindungan diri di sini yang dimaksud adalah agama. Lalu untuk make up, jenggot dan kumis melambangkan kedewasaan dan kejantanan. Lalu celak mata melambangkan mempertegaskan bagian mata agar
terlihat lebih berwibawa dan disegani. Alis tebal, yaitu melambangkan seseorang yang aktif dan giat. Mungkin itulah penyampaian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Rahel Maudia Kisti dari kelas Indralaya dengan ujung NIM 076 sebagai Siti Rodiah atau istri dari Raja Darmansyah. Adapun pakaian yang saya gunakan itu baju bludru warna ungu, kemudian kain songket dan juga sepatu berwarna ungu. Kemudian dilengkapi dengan aksesoris mahkota sebagai simbol mahkota pasangko sebagai simbol pengagungan, kemudian ada gelang emas dan juga kalung emas dan ikat pinggang emas. Dilengkapi juga dengan make up tata rias untuk menonjolkan karakter dari Siti Rodiah itu sendiri. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Latifah dengan ujung NIM 39 yang berperan sebagai Siti Rodiah kedua yang merupakan istri dari Sultan Darmansyah dan merupakan ibu dari Sultan Abidin. Busana yang digunakan itu merupakan baju kurung perempuan berwarna merah tua dengan bawaan rok berbahan songket, gendik Palembang berwarna emas, kalung dan gelang berwarna emas. Di sini juga menggunakan sepatu berwarna ungu. Dipadukan dengan make up tata rias yang membuat karakter Siti Rodiah ini terlihat. Peran Siti Rodiah sebagai istri dari Sultan Darmansyah yang merupakan ibu dari Sultan Abidin memiliki karakteristik yang sangat sayang kepada putranya, seorang istri sekaligus ibu yang pengertian akan keinginan anaknya dengan memperbolehkan Sultan Abidin untuk berlayar. Itu saja, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lisha Pramesala Putri dengan ujung NIM 74. Di sini saya berperan sebagai Siti Rodiah III, yaitu istri dari Raja Darmansyah dan ibu dari Sultan Abidin. Nah, di sini saya memilih pakaian adat Palembang, yaitu baju angkinan yang berwarna merah, dilengkapi dengan rok songket. Lalu ada juga hiasan-hiasan di kepala, ada ikat pinggang, kalung, dan lain-lain, yang digunakan untuk menambah kesan mewah, sehingga cocok berperan seperti orang-orang di bangsawan. Adapun make up yang digunakan seperti alis, bulu mata, bedak, lipstik, dan lain-lain untuk menambah kesan anggun dan dewasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Ini merupakan foto bersama dari Sultan Darmansyah dan Siti Rodiah. Perkenalkan, saya Arya Pratama dengan ujung NIM 059 sebagai orang tua bapaknya dari Siti Zubaidah dan sebagai mertua dari Zainal Abidin. Di sini saya menggunakan jubah warna putih dan sorban yang berwarna hijau, dan di sana saya juga memegang tasbih. Di sana make up saya dibuat agak sedikit pucat agar terlihat seperti orang tua dan agar terlihat seperti orang tua, dan di sana juga diberi beberapa garis-garis seperti kerutan agar lebih meyakinkan saya sebagai orang tuanya dari Siti Zubaidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Arno Prayoga dari kelas Indralaya dengan NIM ujung 25. Saya berperan sebagai Umar Bahi. Baiklah, saya berperan sebagai Umar Bahi yang menemani Sultan Zainal Abidin ke rumah Sultan Pendidik Ulama. Untuk tampilan make up, saya menggunakan make up alis, celak mata, dan kumis. Untuk baju, saya tanjak berwarna biru muda dengan memakai baju batik, kain songket, dan celana dasar hitam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Meta Miranda dengan ujung NIM 067. Di sini saya berperan sebagai kadam dari Kerajaan Kembayat. Nah, kadam ini sendiri memiliki nama yakni bernama Minten. Karakter dari Minten ini, ia adalah seorang yang ceria, merasa dirinya paling cantik, usil, dan selalu ingin tahu tentang keadaan orang lain. Karena dia merasa paling cantik, dari tata busananya sendiri sangat ramai dan sangat mencolok. Dari kemana-mana ia selalu membawa kipas kesayangannya itu. Dari yang digunakan baju kebaya, bawahan kain, dan jilbab yang hanya tupang tindih. Dengan tata rias, alis tebal, blush yang sangat tebal, merah merona, serta warna lipstik yang sangat tebal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lalu untuk kadam kembayat yang kedua ini, namanya Anggi Suryani. Nah, Anggi ini adalah sahabat dari Minten. Nah, bernama Maimun. Karakter dari Maimun ini bertolak belakang dari temannya bernama Minten tadi. Dia sedikit lemot, terus sangat bertolak belakang seperti itu. Dengan tata busana yang lebih kelihatan kalem dari Minten, Maimun ini menggunakan kebaya berwarna pink salem dan dia sangat mematuhi peraturan kerajaan, jadi sangat rajin dan selalu kemana-mana membawa lap dan mempunyai tata riasnya sama seperti blush yang tebal, alis yang tebal, bibir yang berwarna merah merona tetapi mempunyai tompel sebagai menandakannya itu sedikit kalem. Terima kasih. Baiklah, saya Ayundari Paniati, ujung NIM 023, kadam Cina 1. Kadam ini mempunyai nama Mei Mei, dia berkarakter cerewet dan judes. Nah, dia memakai baju kurung berwarna biru dan celana berwarna kuning. Celana berwarna pink. Nah, kadam ini membawa properti payung dan kain karena kadam ini cerewet, dia selalu menjaga penampilannya. Dan juga dia membawa kain karena pada adegan 6 ada adegan di mana dia membeli kain dan dia tidak menyukai kain itu. Untuk make up ini dia menggunakan make up yang menor. Make up-nya itu menor di alis dan pipi dan juga menggunakan lipstik menor berwarna merah. Dan dia menggunakan jilbab yang dibentuk cepol karena dia menggunakan jilbab. Jadi karena orang Cina ikat rambutnya cepol, maka diganti dengan jilbab cepol 2. Sekian dari saya lanjutkan ke peran berikutnya. Baiklah, saya Reka Deviani, ujung NIM 11. Di sini saya berperan sebagai kadam 2. Kadam 2 ini bernama Oni, tata rias dan busana yang
yang menjadi ciri khas kadam yaitu menggunakan pakaian norak dan bermake up menor. Nah, di sini saya menggunakan jilbab yang berwarna kuning cerah dengan cepol 1 di sebelah kanan, menggunakan baju berwarna biru dan celana merah, dan bermake up menor dengan menggunakan lipstik merah merona, blush on yang merah mencolok, dan alis yang tebal. Dan terdapat pula tompel yang berada di sebelah kanan. Sekian dari saya terima kasih. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egar Setia, UJNIM 02. Saya di sini berperan sebagai Syekh, yang merupakan guru silat daripada Siti Zubaidah atau Siti Ruqyah, atau Sahar dan Nahar. Busana dan rias yang saya pakai, untuk busana saya memakai jubah hitam dan sorban. Dan untuk rias, saya memakai alis, kumis, dan juga brewok. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nur Hikmah dengan ujung NIM 68. Di sini saya berperan sebagai Kilan Suri atau Putri Cina. Di sini saya menggunakan pakaian kipau lengan panjang atau pakaian tradisional dari Cina dengan ikat pinggang bercorak, dengan bawahan celana legging hitam dan sepatu berwarna merah untuk menyesuaikan seperti bajunya. Dan hiasan kepalanya itu dengan menggunakan hiasan kepala, dan di belakang itu ada sanggul dengan tusuk konde untuk adegan 7. Nah, terus ada lagi hiasannya ini gelang dengan kipas. Kipas ini nanti akan digunakan sebagai aksesoris pada adegan 6. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Islamiyah dengan ujung NIM 024. Di sini saya berperan sebagai Putri Kilan Suri atau Putri Raja Cina yang sangat berperan dari putri-putri yang lain. Di sini saya menggunakan kostum baju dress khas Cina berwarna merah, kemudian menggunakan hiasan kepala dan gelang yang berwarna emas untuk menunjukkan identitasnya sebagai putri. Selanjutnya, tata rias yang saya gunakan lebih ke eyeshadow dan blush on berwarna pink, dan eyeliner yang diukir lurus agar mencirikan mata orang Cina. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke peran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Sapira dengan ujung NIM 13. Di sini saya berperan sebagai Putri Kilan Sura. Putri Kilan Sura ini adalah anak tertua dari Maharaja Cina. Dia mempunyai 7 bersaudara. Nah, Putri Kilan Sura ini menjabat sebagai bendahara di kerajaan Cina. Untuk busana, saya memakai baju kurung perempuan khas Cina berwarna merah. Untuk celana, saya memakai legging hitam. Kemudian untuk aksesoris kepalanya, itu saya memakai seperti kembang-kembang goyang seperti itu berwarna emas. Kemudian memakai gelang emas dan membawa kipas berwarna ungu. Dan untuk sepatunya, saya memakai sepatu hak tinggi berwarna merah. Dan untuk tata riasnya, saya memakai riasan yang simple, tapi cantik layaknya seorang putri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Agustin dengan ujung NIM 06. Di sini saya berperan sebagai Putri Kilan Sura. Baju yang saya pakai itu adalah jenis baju Chongsam, yang artinya itu adalah kedudukan wanita Cina itu tinggi. Karena ini Kilan Putri, jadi memakai baju Chongsam walaupun sedikit modern yang mengikuti perkembangan zaman. Aksesoris rambut orang Cina
Yang saya pakai itu orang Cina biasanya menyebutnya sebagai cungli, yang biasa dipakai para putri Cina. Karena saya mengenakan hijab, jadi cungli itu biasanya rambut yang dikepang terus digulung-gulung menjadi puntelan. Nah, karena saya berhijab diganti menjadi sanggul sebagai ganti rambut cungli, namun bentuknya sama, hanya saja tidak kepang. Nah, yang saya pakai itu memakai alis, eyeshadow, blush on, dan lipstik merah. Saya kembalikan ke peran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadan, ujung NIM 069. Saya di sini berperan sebagai Putri Kilansura, yang di sini memakai baju khas Cina berwarna merah dengan memakai legging dan juga sepatu merah, dan juga dihiasi dengan kepala dari berwarna merah, dan juga ada di atasnya itu penggoyang, dan juga memakai kipas, dan juga memakai gelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Adelia, ujung NIM 05, berperan sebagai Putri Kilan Jauhar. Putri Kilan Jauhar adalah seorang putri dari kerajaan Cina, anak dari Raja Cina. Konsep pakaian yang saya kenakan yaitu berwarna merah. Saya menggunakan baju berwarna merah karena merah itu merupakan warna keberuntungan dari orang-orang Cina. Dengan ditambah aksen kancing samping atau kancing miring sebagai ciri khasnya, dan baju ini juga mempunyai lengan lebar atau trompet. Saya juga menambahkan ikat pinggang dari kain yang berwarna senada. Di bawahannya saya menggunakan rok berwarna merah dengan garis berwarna kuning dan hitam. Pada bagian kepala saya menggunakan kain berwarna hitam sebagai rambut dari Putri Kilan Jauhar. Saya memberikan hiasan seperti mahkota dan kembang goyang agar lebih indah. Saya juga menggunakan tusukan konde di sampingnya. Terakhir saya menggunakan anting. Pada tata rias atau makeup, saya menggunakan makeup yang natural karena orang-orang Cina itu mayoritas berkulit putih, jadi saya menggunakan makeup yang natural. Dengan menggunakan lipstik berwarna merah muda, look makeup yang saya gunakan yang itu bertema warna merah muda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Putri Pratama, ujung NIM 01. Di sini saya berperan sebagai penjual kain. Di sini saya menggunakan kain dan memakai kebaya berwarna merah. Dan di bagian kepala saya menggunakan selendang berwarna merah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Rizky Indriani, ujung NIM 08. Di sini saya berperan sebagai penjual kain dengan tarias dan busana, memakai baju putih hitam polos dengan bawahan kain lilit batik berwarna hitam putih dan tutupan kepala memakai kain. Peran penjual kain ini berada di adegan 6 dengan setting di pasar Tiongkok. Lalu saya memakai make up, lipstiknya berwarna nude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalia Rizky Mardatila dengan ujung NIM 065. Di sini saya berperan sebagai penjual kain. Penjual kain ini terdapat pada adegan ke-6 dengan setting tempat di pasar. Makeup yang saya gunakan adalah seperti foundation, bedak, lipstick, dan lain-lain. Karena berperan sebagai penjual kain, jadi make-up-nya itu cukup sederhana. Adapun kostum yang saya gunakan ialah baju berwarna kuning, kerudung, dan kain yang saya jadikan rok. Alasan saya menggunakan baju berwarna kuning karena warna kuning itu sendiri memiliki arti kebahagiaan dan keceriaan yang penuh dengan tawa. Maksudnya, seseorang yang mengenakan baju berwarna kuning cenderung orang yang penuh semangat, optimis, dan berenergi. Sesuai dengan perannya itu ialah penjual kain, jadi penjual kain orang tersebut harus selalu bersemangat menawarkan kainnya kepada para pedagang atau para pengunjung pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan ujung NIM 064. Saya berperan sebagai penjual kain empat. Di sini saya menggunakan baju brokat lama berwarna kuning, kain jarit batik berwarna ungu, dan menggunakan make up yang tebal, bibir tebal, dan beralis. Karakter dari penjual kain ini dia itu sangat cerewet, jadi dia memiliki karakter yang cerewet. Oleh karena itu saya menggunakan menggunakan lipstik yang tebal. Dia juga berperan sebagai penjual kain lima. Dia menggunakan kostum baju brokat berwarna biru, kerudung berwarna putih, dan kain berwarna coklat. Nah, dia juga membawa kain dagangannya. Untuk makeup sendiri dia menggunakan bedak, alis, dan eyeshadow, serta lipstik yang berwarna nude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmani Nasution, ujung NIM 57. Di sini saya berperan sebagai penjual kain. Kostum yang saya gunakan yaitu kebaya dengan bawahan kain serta penutup kepala selendang berwarna hitam. Make up yang saya gunakan itu make up sederhana. Di sini saya akan muncul pada adegan 6 berlatar di pasar Tiongkok, dan saya akan berinteraksi dengan para kadam Cina. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa. Saya berperan sebagai penari 1. Penari ini muncul pada adegan ke-6, dan penari ini berperan untuk menghibur para kilan. Untuk busana yang saya gunakan, saya menggunakan busana berwarna merah agar lebih menarik dan menyesuaikan dengan warna putri Cina. Dan di hiasan kepala saya menambahkan hiasan bunga-bunga warna merah dan warna kuning, kemudian di pinggirnya, dan ditambahkan tusukan yang menusuk di sanggul. Untuk bajunya saya menambahkan kain agar terlihat seperti menari. Dan untuk tata riasnya, saya menggunakan eyeshadow yang mencolok berwarna merah, lipstik yang berwarna merah, dan ditambahkan bulu mata agar warnanya lebih hidup dan seperti penari. Itulah saya lanjutkan kepada peran selanjutnya. Terima kasih. Saya Ani Puspitasari dengan ujung NIM 03. Di sini saya berperan sebagai penari. Penari ini terdapat pada adegan 6, di mana Sahar dan Nahar memainkan alat musik yang diikuti dengan tarian para penari. Nah, untuk kostumnya saya memakai baju penari berwarna kuning yang senada dengan warna kainnya. Saya juga memakai make up yang tidak terlalu menor dan beberapa aksesoris di bagian kepala. Hal ini berguna untuk menambah daya tarik para penonton. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Utari dengan ujung NIM 14. Saya berperan sebagai penari yang muncul pada adegan 6 bersama penari lain saat Sahar dan Nahar sedang memainkan alat musik. Saya menggunakan kostum penari berwarna hijau dan juga kain dengan aksesoris bunga pada bagian kepala dan juga ikat pinggang. Untuk make up-nya, saya menggunakan lipstik berwarna merah muda, alis, dan bulu mata. Untuk propertinya, saya menggunakan kipas. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke peran selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kiranti, ujungnya 58. Di sini saya berperan sebagai penari 5. Saya menggunakan kostum baju kurung berwarna krim keemasan dan kain songket merah berkombinasi keemasan.
Untuk aksesorisnya menggunakan kalung, tali pinggang, dan ikat kepala seperti mahkota. Untuk make up lebih menonjol tuh lipstick dan blush on. Dan di sini juga saya menggunakan bulu mata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, saya Hastuti Purba, ujung NIM 61. Di sini saya berperan sebagai Seruni, ajudan dari Siti Rukiah, yang menyamar sebagai laki-laki. Lalu untuk kostumnya serba hitam, baju hitam, celana hitam, memakai songket, pakaian Sumatera Selatan, dan tanja. Lalu untuk tata rias memakai alis dan kumis, sebagai mempertegas yang menyamar sebagai laki-laki. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akta Syaherani dengan ujung NIM 062. Saya berperan sebagai Nafri, yaitu ajudan dari Siti Rukiah yang menyamar sebagai laki-laki. Kostum yang saya gunakan, pakaian serba hitam, dan menggunakan alat musik biola. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, presentasi dari kelas Indralaya sudah selesai pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga hasil yang telah kita lakukan secara maksimal ini dapat terbayarkan secara maksimal pula. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.